Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Mushrif bin qabilati Bani Tamim al-Masyhurah. Ya, beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari keluarga yang mulia, ya, dan termasuk dari kabilah Tamim al-Masyhurah yang terkenal, ya. Beliau imam dakwah salafiyah di Najd dan selainnya. Jika ingin mengkaji kitab ini, ya, sedikit kita mengenal biografi penulisnya. Karena beliau termasuk memiliki karya yang monumental, ya, dikaji berulang-ulang, bahkan syarahnya sangat banyak. Ada syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh mulai dari cucunya dan seterusnya sampai ulama hari ini. Banyak sekali karya dari syarah kitab Tauhid ini. Syarahnya, ya. Dan sering atau yang biasa kami pakai di pesantren adalah Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kitab asli ini, ya, kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab yang sangat indah, yang sangat bagus ditulis oleh beliau. Beliau punya banyak karya, ya. Di antaranya Usul Salasah, Usul Sittah, juga Qaidul Arba, dan yang lainnya yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan bab-bab lainnya yang sangat penting dan urgen. Maka beliau juga termasuk menulis hal-hal tersebut, ya. Beliau dilahirkan di Uyainah, satu daerah dekat Madinah, dekat kota Riyadh maksudnya, pada tahun 1115. Sejak kecil sudah hafil Al-Quran, ya, rahimahullah ta'ala. Dan guru utamanya adalah ayahandanya sendiri, yaitu seorang qadhi, hakim yang ada di Uyainah pada waktunya itu, ya. Dan juga ulama-ulama yang masyhur kala itu di Najd, ya, di Madinah, di Ahsa, di Basrah. Maka beliau pun menjadi orang yang alim, yang memang layak untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dengan dakwah yang penuh diberkati. Beliau berdakwah di zaman tersebarnya inkhurafat wal bidah, tersebarnya khurafat-khurafat, ya. Jadi tentu bukan seperti Saudi sekarang yang sudah bersih dari khurafat, jauh dari bid'ah, ya, atau bid'ah, ya. Dahulu di zaman itu masih tersebar kesyirikan, pengagungan terhadap kubur, menyembah kubur. Namun dengan dakwah beliau rahimahullah taala, ulama-ulama yang tadinya diam pun ikut bangkit bersama beliau, ya, untuk kemudian mendakwahkan tauhid. Artinya bab seperti ini sebenarnya juga diketahui dalil-dalilnya oleh para ulama zaman itu. Cuman untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, mendakwahkan manusia, mengingatkan, membangkitkan, membangunkan mereka dari tidurnya bahwa itu adalah perkara syirik yang harus dijauhi. Ini adalah perkara yang harus ditinggalkan. Pada waktu itu mungkin masih jarang yang berani. Tapi dengan hadirnya Syekh, ya, maka ulama-ulama yang lain ikut andil, berani mendakwahkan yang demikian. Di mana pada waktu itu ada tabaruk bil kubur wal asjar wal ahjar, ya. Mulai orang-orang tabaruk dengan kuburan-kuburan, tabaruk dengan pepohonan, tabaruk dengan bebatuan. Maka faqama rahimahullah bidakwah ila tasihil akidah wa ikhlasil ibadah lillahi wahda. Maka beliau pun memulai mendakwahkan manusia kepada akidah yang sahihah, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya pada Allah, ya. Dan menulis banyak kitab, diantaranya kitab Tauhid ini, ya, yang kitab yang banyak diterima oleh kalangan besar dari ulama dan para penuntut ilmu, ya. Adapun para orang-orang yang hasad, ya, yang tidak suka kepada beliau, apalagi dikipas-kipasi dengan penjajah dari Inggris untuk memusuhi dakwah beliau, maka sejatinya adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa isi dari kitab Tauhid ini. Padahal kitab Tauhid ini kalau kita lihat isinya ya Al-Quran. Jadi judul Quran,
dalil sunnah atau aqwal salaf, tidak keluar dari itu. Ya, baru kemudian intisarinya atau faedahnya. Keterangan itu adalah sebagai hukum yang diambil, faedah yang diambil dari dalil-dalil yang disebutkan. Jadi tidak ada masalah vonis terhadap sesuatu, tidak ada. Klaim mengaku paling benar sendiri tidak ada. Tetapi yang ada justru adalah penyebutan dalil yang tidak keluar dari Quran, Sunnah, aqwal salaf. Quran, Sunnah, aqwal salaf. Aqwal sahabah ataupun ulama-ulama ahlu sunnah. Ya. Nah, maka beliau termasuk orang yang sepanjang hidupnya menjadi dai, muallim, ya, pengajar yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sampai meninggal di daerah Dir'iyah, yaitu satu daerah dekat dengan kota Riyadh tahun 1206 Hijriyah. Dan keluar dari beliau ini banyak sekali ulama, para pemimpin dakwah, ulama-ulama dakwah yang tentunya sampai hari ini, ya. Jadi kalau di Saudi antum kenal dengan istilah alu syekh atau ada ulama dengan gelar terakhirnya alu syekh, itu berarti maksudnya keluarga dari Syekh Muhammad At-Tamimi ini. Paham ya? Jadi sekarang misalkan menteri agamanya adalah Syekh Saleh bin Abdul Aziz alu syekh, artinya alu syekh itu alu keluarga syekh, yaitu keluarga Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini.